Oke, hari ini Selasa 14 Mei. Kegiatan proyek kelas 10 adalah mengidentifikasi permainan daerah Sumatera Selatan. Jadi di jam pertama, kedua, 3, dan 4 mereka diminta untuk menemukan makna-makna di balik permainan yang sudah mereka pilih. Jadi nanti mereka akan mempresentasikan di akhir apa saja makna dari permainan tradisional tiap kelompok. Jadi disesuaikan dengan masalah yang mungkin dirasakan oleh siswa saat ini tentang keberadaan permainan tersebut ataupun kondisi masalah ataupun tantangan yang pada saat ini mereka hadapi ya. Oke, seperti apa gambaran mereka mengidentifikasi? Simak video berikut. Ori 20 apa? Dia mulai. Uniknya namanya. 5 minuman khas Sumatera Selatan yang menyegar sapi. Rasanya bisa dihapus ya. Teh Begitu admin ya. es oya. Oi, oya. Ada garis finish itu dah sampai bergerak. Diam baik di tempat. Iya, kalau dia salah dia tidak boleh bergerak. Tapi kalau dia benar baru dia boleh bergerak. Lama artinya. Boleh tempat kedua. Iya. Boleh diskusi tidak sih? Ya harusnya boleh diskusi. Enggak, contohnya baik kan kemudian kan tinggi lagi 58 di sini. Oh iya. Pokoknya beda nih. Kalau Dia sampai Apa? kamu arti yang itu. Tidak bikin pendek baik finishnya. Berarti yang 2 langkah. kalau yang tinggi langkahnya besarnya Batu Raja. Terus batasan ini disebabkan kurangnya cara pergaulan atau komunikasi dengan masyarakat di jalanan seperti pergaulan masyarakat. Terus akhirnya menyebar ke masyarakat luas. Sifatnya cuma sebagai rekreasi mengalihkan perhatian dari perbuatan yang negatif. Apa itu? Jadi tali kembar itu tuh kalau kami cari di Google, kami lihat gambarnya tuh kayak itu ada karet, terus digabung-gabung, yang digabung-gabung dia bakal jadi lompat tali gitu, yang bakal dimainin bertiga atau lebih, karena 1-2 orang bengkak, satunya lagi lompat. Itu asli Sumsel. Kalau dicari itu asli Sumsel. Oke, telusuri lagi. Pakai apa kamu? Jurnal atau apa? Jurnal, tapi di Google itu pakai jurnal Wikipedia, terus tuh ada ini, aduh apa namanya? Itu Pak yang kayak apa TV gitu. Tapi belum lihat tadi sama kami dibantu sama ChatGPT. Oke. Jadinya apa? Hah? keluing. Oh, teh keluing. Dari mana itu? Lahat. Sumbernya dari mana? Yang sudah. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Oh, sumber materinya. dari Google. Dibagi misalnya simbol siapa yang nyari gitu ya, maknanya siapa. Kita tahu tuh Genanas kan kesini pas kalau kita dari Prabu Mulai kan berarti dari Prabu Mulai kesini yang mana ini kan nah lari situ bersama si ini terus kalau dapat berarti betina ini jago yang dikejar Satu baris itu berapa uang? Ya ada baca berarti dua-dua Yang mainnya bukan kita, kelas lain. demi ada kita Yang udah jadi penyelenggara baik. hati-hati dalam melakukan pekerjaan Nilai sosial, nilai budaya. karena dia pindah-pindah Pindah-pindah tempat terus mengajarkan anak supaya berhati-hati dalam teliti perjalanan ke suatu tempat. Terus secara cepat juga Pak, dan baik dan tepat tujuannya. tidak lambat dia dikejar Ya, kalau Nilai kompetitifnya ada tapi. ada, justru karena dikejar-kejar jadi
berambisi karena dia apa? Biar tidak ditangkap oleh yang jaga. Jadi ada kompetitif dia. Terus apa lagi? Cuman 2 itu? Belum dicari lagi Pak. Belum dicari lagi. Cara berinteraksi apakah terus? Tari. Ini slide pertama dong. Ini sudah dikenal secara mengikuti dalam organisasi yang lain. Kerajaan, permainan ini dibuat menunjukkan anak-anak dari negatif. Terus kedua, permainan ini diberikan sebagai sarana rekreasi atau hiburan dalam kehidupan sehari-hari bagi anak-anak setelah melepas lelah dari pelajaran. Terus ketiga, permainan ini melatih kerjasama antar. Kalau nilai-nilai yang berupa simbol ada nggak? Simbolnya apa ini? Yang nomor 1 tadi, Iya. Pak. Jadi cepak itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti pendek atau ringkas. Terus kata cantik itu ada 2 makna. Yang pertama, secara umum atau bahasa Indonesia yang sering terkenal dari Pulau Jawa, cantik itu tuh alat yang digunakan untuk membuat batik. Tapi kalau di Sumatera Selatan, cantik ini biasanya digunakan untuk menyebut gelas kaleng dan digunakan untuk menakar beras. Nah, maka dari itu dapat dimaknai cepak cantik ini menggambarkan kehidupan sehari-hari yang sehari-hari kerajaan yang dijalani secara sederhana. Terus yang kedua, dalam makna lain, cepak cantik ini menggambarkan pola batik Indonesia yang menggambarkan kesederhanaan. Oke. Sip. Kalau Tali ini tuh yang pertama tuh komunikasi dan koordinasi. Jadi makna dari tali kembar ini yang pertama tuh komunikasi dan koordinasi. Kenapa? Karena komunikasi dan koordinasi itu dibutuhkan oleh 2 orang yang sedang memegang si tali ini. Karena kalau misalnya ada yang satu ke kanan tapi satunya ke kiri, dia bakal saling narik dan bakal putus. Yang kedua adalah keindahan dan kesederhanaan. Nah, keindahannya dari mana? Dari lompatan yang dihasilkan. Sedangkan kesederhanaannya itu berasal dari hanya menggunakan satu buah alat, yaitu karet gelang yang dibentuk dikepang dan akan menghasilkan si tali ini. Yang ketiga, kesabaran dan ketelitian. Nah, kesabaran dan ketelitian ini dilakukan oleh yang lompat ini. Kenapa? Karena kesabaran dia harus menunggu si tali ini agar dia bisa lompat, dan kalau misalnya dia nggak teliti, dia bakal langsung tersandung atau talinya bakal langsung nyangkut di kakinya. Dan kerjasama dan kolaborasi ini dihasilkan dari kerjasama yang baik antara ketiganya, dan kolaborasi ini dihasilkan dari 1 orang yang sedang melompat dan 2 orang yang memegang talinya. Nilai yang terkandung di dalamnya apa? Nilai kerjasama, nilai kebersamaan, solidaritas, kepemimpinan, tentang rasa sama kejujuran.